Salsabila, saya ahli gizi di rumah sakit ini. Mungkin Ibu bisa silakan dulu di kursi yang sudah kami sediakan. Baik Bu, jadi kegiatan kita hari ini kita mungkin akan ada konseling gizi. Jadi segala bentuk hal yang akan kita bahas bersama atau segala data yang Ibu sudah serahkan ke saya merupakan rahasia, dan itu tidak akan saya bacakan kemanapun dan di pihak manapun maupun di tim medis lain. Jadi mungkin sebelumnya saya boleh tahu dengan Ibu siapa? Baik, saya dengan Ibu Meira. Jadi apakah ada yang bisa saya bantu mengenai permasalahan gizi yang mungkin akan Ibu konsultasikan hari ini pada saya? Jadi gini Bu, saya didiagnosis oleh dokter menderita penyakit diabetes mellitus tipe 2. Ya. Ya baik, berarti Ibu sudah mendapat diagnosis dari dokter kalau Ibu menderita diabetes mellitus tipe 2. Nah, mungkin sebelumnya apakah Ibu tahu diabetes mellitus tipe 2 itu seperti apa? Diabetes mellitus tipe 2 itu setahu saya hanya pengumpulan gula darahnya itu tinggi Bu. Jadi ini berikutnya saya mau menggali lebih dalam permasalahan yang Ibu alami, mulai dari mungkin gejala yang Ibu alami atau keluhan yang Ibu alami, serta bagaimana sih asupan makan Ibu satu hari sebelumnya untuk mengetahui asupan-asupan yang mungkin berhubungan dengan diagnosis dari dokter diabetes mellitus tipe 2. Nah, jadi sebelumnya kemarin kan Ibu sudah menyerahkan hasil lab data biokimia. Jadi hasil lab berdasarkan yang sudah diserahkan kepada kami ini menunjukkan bahwa keseluruhan hasil lab Ibu yang berhubungan dengan kejadian diabetes mellitus atau diagnosis diabetes mellitus ini tinggi ya Bu, mulai dari gula darah puasa, kemudian ada gula darah sewaktu, gula darah sebelum makan dan sebagainya. Selain itu, tekanan darah Ibu juga berisiko ke hipertensi. Jadi ini juga merupakan hal yang perlu kita perhatikan bersama. Baik Bu, kemudian dari data lab kita bisa berlanjut ke gejala atau keluhan yang mungkin Ibu alami. Nah, gejala ini kan setiap orang memiliki keluhan masing-masing. Mungkin dari Ibu sendiri selama sebelum atau sudah didiagnosis oleh dokter mengalami diabetes mellitus itu gejala atau keluhan apa yang Ibu sudah alami? Jadi begini, untuk akhir ini saya tuh sering mengalami lemas. Terus kalau habis makan pagi itu pasti mengantuk. Dan juga saya tuh kalau mempunyai luka di kaki, apalagi di kaki itu suka selalu bersin-bersin. Ya, kemudian apakah ada keluhan dari Ibu itu sering pipis di malam hari atau bahkan tidak di malam hari pun Ibu sering merasa pipis misalkan tidak sedang dalam keadaan tidur? Iya, ada juga keluhan seperti itu. Apalagi kalau saya tuh bagian jauh keluar kota pasti kebelet terus untuk ke pipis itu. Jadi saya agak kurang nyaman perjalanan untuk keluar kotanya. Cukup mengganggu ya Bu ya, jadi keluhannya ini mulai dari sering pipis, kemudian lemas, kemudian kalau luka itu termasuk sulit sembuh, apalagi kalau misalnya mati-mati. Nah, beberapa yang telah Ibu sebutkan itu memang merupakan keluhan atau gejala yang biasanya memang terjadi di pasien-pasien dengan diabetes mellitus tipe 2. Baik Bu, setelahnya saya ingin mengetahui lebih lanjut mengenai kegiatan atau aktivitas yang Ibu lakukan sehari-hari, mungkin pekerjaan Ibu atau kesibukan Ibu mungkin di rumah atau bahkan di luar rumah. Baik Bu, untuk pekerjaan sehari itu di kantor. Jadi saya itu duduk manis dan hanya menghadap di laptop ataupun berkas-berkas. Dan selama saya mengerjakan di laptop pun itu harus selalu ada minuman manis seperti teh ataupun kopi, dan itu harus dingin dan terasa manis. Jadi kegiatan Ibu itu setiap harinya bekerja. Nah, untuk kerjanya sendiri ini apakah satu minggu itu Ibu boleh dari Senin sampai Minggu? Untuk kerjanya sendiri itu hanya di hari weekday, dari Senin sampai Jumat, dan jamnya itu pun hanya sampai jam 2 siang gitu. Kemudian untuk misal masuk setiap harinya itu apakah sangat pagi hari sekali sampai Ibu sempat sarapan atau tidak sarapan? Untuk berangkat paginya itu seperti biasa jam 7, dan itu pun saya kalau sempat ya sarapan, kalau nggak sempat ya udah tinggal berangkat aja. Nanti kan di kantor pun saya udah ada minuman manis seperti itu. Baik Bu, kemudian setelah selesai kegiatan Ibu, misalnya selesai bekerja di rumah itu apakah Ibu ada kegiatan lain atau kesibukan lain yang mungkin bisa Ibu ceritakan? Untuk pulang kerja itu jam 2 ya, jadi jam 2 saya itu langsung istirahat, mungkin ya rebahan, nanti habis asar ngurusin anak 2 itu ngaji semua sampai sore, dan setelah itu saya juga nyantai-nyantai sambil ngemil-ngemil makanan manis, sambil lihat Netflix atau nonton TV gitu. Terus untuk keluarga di rumah itu Ibu tinggal di rumah bersama anak saja atau mungkin ada mertua Ibu atau orang tua Ibu sendiri? Saya di rumah itu bersama keluarga kecil, jadi saya sama suami dan hanya 2 anak saja.
Kemudian untuk kegiatan kesibukan rumah seperti mencuci, kemudian bisa juga mencuci baju, mencuci piring, atau bisa bersih rumah seperti ngepel, nyapu dan sebagainya, itu apakah ibu mengerjakan kegiatan tersebut sendiri ataukah tidak sama sekali? Untuk kegiatan rumah mungkin saya mempercayakan pada orang ibu. Jadi saya itu pulang jam 2 ya udah rebahan kayak gitu, ngurusin anak dan nggak pernah ngapa-ngapain di rumah, cuma ngurusin anak aja. Berarti untuk kegiatan rumah sudah diserahkan ke asisten rumah tangga istri itu, kegiatannya setelah bekerja ya bersantai di rumah, mungkin hanya mengontrol kegiatan anak-anak saja dan suami. Iya. Kemudian saya ingin mengetahui juga Ibu lebih lanjut mengenai pola makan atau asupan makan Ibu di satu hari 24 jam kemarin. Nah, mungkin dari pertama Ibu bangun tidur langsung itu apakah Ibu minum teh manis atau misalkan kopi anget manis seperti itu, ataukah hanya Ibu konsumsi air putih saja? Untuk bangun tidur itu saya mengonsumsi susu putih itu ya. Ya, tapi susu putihnya nggak 1 gelas full, jadi hanya setengah aja. Terus habis itu saya tinggal ngurusin anak-anak mandi, berangkat sekolah, dan saya pun ada waktu sarapan sedikit, jadi saya juga sarapan sama nasi, lauknya ada telur, sama mungkin gorengan, tempe goreng yang tanpa tepung, itu sama sayurnya tumis kangkung. Baik Bu, berarti tadi makan Ibu mulai dari bangun tidur itu Ibu konsumsi susu secangkir kecil ya, sekitar 250 ml. Kemudian untuk sarapannya Ibu konsumsi telur 1 butir yang digoreng ceplok, ada tempe goreng tanpa tepung 1 buah sedang mungkin, atau lebih besar lagi, 1 buah sedang. kemudian ada tumis kangkung, dan juga ada nasi putih. Nah, untuk nasi putihnya ini kira-kira seberapa ya Bu? 1,5 setengah kira-kira. 1,5 centong yang plastik ya. Oke, terus kemudian setelah itu Ibu langsung berangkat bekerja atau mungkin bagaimana dahulu? Habis itu saya juga langsung berangkat kerja, berangkat sarapan. Nah, mungkin untuk makan siangnya, makan siang ini apakah Ibu beli di luar, seperti misal kita beli pesan di GoFood, GrabFood, atau mungkin sudah disediakan makan siang di kantor, atau juga Ibu bekal? Mungkin ini makan siangnya Ibu biasanya kemarin Ibu konsumsi apa? Untuk makan siang kemarin itu saya kebetulan keluar dari kantor saya, maksudnya makan di warung-warung samping. Saya itu makannya kemarin nasi putih 2 centong, terus sama sayur bayam. Sayur bayamnya tuh sekitar 1 centong sayur itu loh Mbak. Satu semua Iya, sama ikan lele dan juga pakai sambal juga. Sambalnya 1 sendok teh. Dan minumnya itu saya minum es teh jumbo itu loh yang di luar-luar itu. Ya udah itu aja sih makan siang. Mungkin dari makan siang ini apakah ada tambahan seperti itu, misalkan ambil tempe goreng atau kerupuk dan sebagainya? Kebetulan saya nambah tempe goreng tapi beda, tempe gorengnya itu dengan tepung. 1 buah sedang atau yang tempe goreng yang mungkin lebih besar daripada tempe goreng yang biasanya konsumsi di rumah? Mungkin lebih besar dari yang saya konsumsi di rumah ya, soalnya kan dia banyak tepungnya, jadi lebih besar gitu. Nah, kemudian biasanya kan kalau di kantor pasti Ibu menemui istirahat siang yang santai, yang misalkan Ibu bekerja sambil makan snack, sambil ngopi dan lain sebagainya. Snack di siang hari Ibu itu mungkin dalam bentuk apa, seperti apa? Kebetulan untuk snacknya di rumah itu masih ada kue lebaran sisa, jadi daripada nggak kemakan di rumah, jadi saya bawa ke kantor. Untuk kuenya itu kemarin kastengel, sama saya kan kalau nggak ngopi di kantor itu kurang ya, jadi saya sama kopi manis tapi dalam bentuk dingin gitu. Untuk kue kastengelnya ini kira-kira Ibu bisa memperkirakan ya, misalnya habis berapa buah kue kastengel, atau mungkin Ibu bawa yang sudah pak-pakan dan satu paknya ini isinya berapa? Untuk kemarin itu saya makan sekitar 5 buah kastengel yang bentuknya persegi panjang gitu, yang sedang. Yang sudah gitu ya? Iya. Jadi kemudian setelah snack siang ini kan kegiatan kerja Ibu sudah waktunya untuk pulang, mungkin sekitar pukul 2 tadi ya Ibu katakan. Nah, untuk makan malam ini berarti Ibu apakah konsumsi di rumah kemarin ataukah Ibu masak sendiri di rumah? Untuk makan malam kemarin itu saya makan di luar sama keluarga. Saya makan mie goreng yang di nasi goreng nyaman ya. Tapi saya bawa bungkus, saya bawa ke rumah. Sambil snacknya itu karena anak saya pengen roti bakar, jadi saya juga ikut makan. Saya ikut makan 2 buah roti bakar sama minumnya
juga ada jus alpukat manis campur susu coklat itu. Nah, untuk roti bakar sendiri ini apakah ada lebih spesifik, misalkan roti bakar coklat atau strawberry atau yang hanya rotinya saja original gitu? Untuk roti bakarnya rasa coklat. Jadi berikutnya saya juga ingin mengetahui Ibu bagaimana aktivitas fisik yang Ibu kerjakan. Mungkin yang pertama dari bekerja Ibu. Nah, Ibu bekerja sendiri ini Ibu apakah naik angkutan umum atau naik kendaraan pribadi atau mungkin bersepeda mungkin? Untuk kerja itu saya naik sepeda motor dari kantornya. Terus untuk kerja di kantornya sendiri ini, apakah tempat kerja Ibu itu di lantai atas yang mungkin memungkinkan Ibu itu berjalan yang sangat jauh? Iya, untuk tempat kerja saya itu di lantai 3, tapi saya itu kalau naik tangga itu jadi males dan menurut saya itu lama. Jadi saya tuh pengennya saat segitu saya naik lift aja biar cepet. Jadi mungkin Ibu itu jalan mungkin hanya dari yang parkiran kemudian ke kantor utamanya aja ya. Iya. Kemudian untuk hari Sabtu dan Minggu itu kan Ibu tidak ada kegiatan karena kan sedang libur bekerja. Mungkin apakah Ibu ada kegiatan rutin dalam olahraga, misalkan bersepeda atau berenang dan lain sebagainya? Mungkin kalau hari weekend Sabtu Minggu itu saya olahraga hanya di Minggu sore aja. Dan itu pun cuma keliling kompleks sepedaan, habis itu pulang lagi udah itu aja. Kira-kira untuk bersepeda itu durasinya berapa jam? Mungkin 1 jam atau hanya 15 menit atau setengah jam? Nggak ada sama jam sih Mbak, paling mungkin 10 sampai 20 menit aja. Aktivitas fisik Ibu termasuk dengan dengan olahraga di hari Minggu sore kurang lebih 15 sampai 20 menit bersepeda. Baik Ibu, setelah yang sudah saya gali permasalahan mengenai Ibu dari keluhan dan sebagainya, setelah ini saya izin untuk membutuhkan waktu beberapa menit untuk menegakkan diagnosis yang tepat untuk Ibu dengan keluhan yang dialami. Nah, mungkin sembari menunggu saya, Ibu bisa sambil membaca buku mengenai nutrisi diabetes mellitus supaya untuk menambah pengetahuan atau wawasan Ibu mengenai diabetes mellitus. Iya, baik. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Saya sudah menegakkan diagnosis yang tepat untuk Ibu mengenai diabetes gizi. Nah, jadi yang pertama mengenai status gizi Ibu dari tinggi badan dan berat badan. Setelah saya diagnosis dan saya analisis, mohon maaf, status gizi Ibu ini berada di rentan overweight, yaitu status gizi 27. Nah, kemudian untuk data lab yang sudah Ibu serahkan kepada kami juga ini, keseluruhan data lab menunjukkan bahwa tinggi mulai dari gula darah dan sebagainya. Kemudian untuk keluhan atau tanda gejala yang Ibu alami memang merupakan keluhan-keluhan yang biasanya dialami oleh pasien dengan diabetes mellitus tipe 2. Pola makan Ibu termasuk dalam kategori berlebih, mulai dari asupan energi, protein, lemak, dan juga karbohidrat. Dan Ibu juga dalam konsumsi sayur termasuk masih kurang Ibu karena Ibu seharinya kurang menyukai untuk konsumsi sayur dan juga buah. Mungkin bisa suka kalau diolah dalam bentuk lain dan dengan rasa yang manis. Dan berikutnya ada aktivitas fisik. Jadi kita mendiagnosa untuk aktivitas fisik Ibu ini termasuk dalam kategori yang masih kurang karena Ibu melakukan aktivitas fisik yang sangat ringan tentunya karena di rumah tidak berkegiatan dan juga di seminggu sore ya Bu ya, berkegiatan hanya bersepeda kurang lebih 15-20 menit. Kemudian beberapa hal yang perlu saya tegakkan atau perlu saya tekankan kepada Ibu, ini semua demi keberlangsungan atau lancarnya Ibu dalam proses penghidupan diabetes mellitus tipe 2. Yang pertama, intervensi diet atau diet yang akan kita berikan terbaik buat Ibu ini tentunya diet makanan dengan rendah kalori dan rendah gula. Jadi Ibu yang suka mengkonsumsi makanan manis ini tidak apa-apa, jadi Ibu masih bisa konsumsi makanan manis, tapi saya harapkan Ibu bisa mengurangi porsinya. Jadi mungkin yang biasanya konsumsi kopi 1 gelas besar di kantor, Ibu bisa mengurangi menjadi setengah gelas. Lebih baik lagi jika Ibu sudah terbiasa bisa menggantikan konsumsi kopi manis ini dengan air putih atau mungkin dengan jus buah tanpa gula. Kemudian untuk rendah kalori Ibu bisa mengurangi porsi makan Ibu mulai dari porsi nasi Ibu yang paling utama ya. Nasi putih ya, jadi nasi putih ini termasuk dalam golongan bahan makanan dengan kandungan karbohidrat yang tinggi, kemudian gula yang tinggi. Jadi nasi ini memicu gula darah Ibu atau glukosa darah seseorang itu bisa lebih mudah untuk naik. Sehingga ini juga menjadi keluhan yang ditakutkan nantinya terhadap diagnosis Ibu diabetes mellitus ini. Nah, lauk Ibu ini sudah tepat ya, Ibu sudah konsumsi lauk hewani juga lauk nabati. Mungkin Ibu hanya perlu menggantikan proses pengolahan dari makanannya. Jadi protein nabati juga sudah tepat. Mungkin hanya mengurangi porsinya saja untuk protein hewani. Misalkan biasanya ayam itu Ibu konsumsi 1 ayam dada penuh bisa digantikan dengan setengah porsi dada ayam. Kemudian untuk sayur, mungkin Ibu bisa lebih meningkatkan untuk konsumsi sayur dan buah karena serat ini sangat penting Bu ya untuk pasien diabetes mellitus. Karena ini
Selain memberikan rasa yang kenyang, cukup kenyang buat kita, itu juga dapat membantu mengontrol gula darah ibu. Jadi untuk mengurangi keluhan juga. Sayuran bisa ibu tingkatkan, yang biasanya hanya 1 sampai 2 sendok sayur setiap hari, bisa ibu tambahkan di makan malam ibu, bisa ibu tambahkan di sarapan. Dan untuk asupan buah juga, karena biasanya sering konsumsi jus manis, mungkin bisa digantikan dengan buah potong. Nah, buah potong ini juga bisa dijadikan snack siang ibu di kantor, misalkan buah potong apel atau pepaya dan sebagainya. Kemudian terkait aktivitas fisik ibu, jadi aktivitas fisik itu bisa lakukan setiap hari itu kurang lebih 30 menit. Nah, karena ibu setiap harinya sibuk dengan bekerja, jadi saya mungkin bisa memberikan saran ibu yang biasanya berangkat dari kantor, setelah di kantor itu naik lift ya Bu ya, di dalam 1 ke 3 mungkin bisa digantikan dengan naik tangga. Nah, ini juga bisa menjadi langkah awal yang cukup ringan untuk ibu beraktivitas fisik. Kemudian untuk hari Sabtu dan Minggu, ibu biasanya minggu saja ya yang berolahraga, mungkin bisa ditambahkan hari Sabtu itu juga berolahraga. Kalau memang ibu hanya menyukai bersepeda, tidak apa-apa, di hari Sabtu itu ibu bersepeda, mungkin durasinya bisa ditambah Bu, yang misalnya setengah jam, bisa 45 menit mungkin, santai-santai saja tidak apa-apa ya, berjalan di komplek-komplek. Jadi lebih ditingkatkan untuk aktivitas itu. Kemudian untuk komitmen yang akan ibu bangun nih, untuk komitmen yang mungkin ibu ingin menjadi pilihan yang utama bisa ibu lakukan sekarang, kira-kira apa itu? Mungkin yang pertama saya mulai mengurangi makan makanan manis seperti minum teh ataupun kopi di kantor, dan benar-benarnya itu diganti dengan buah dulu ya Bu. Dan mungkin yang aktivitas fisik dalam ruang saya, mungkin saya usahakan untuk naik tangga, nggak pakai lift dulu. Jadi ibu mau mulai komitmen ini mulai dari intervensi yang sudah kami tetapkan, kemudian menambah aktivitas fisik dengan bernaik tangga tadi. Baik Bu, jadi proses konseling kita ini sudah selesai. Nah, mungkin mulai dari awal hal-hal yang kita bahas mengenai nutrisi bebas itu sampai akhir ini, apa saja yang mungkin ibu tangkap atau ibu pahami mengenai ini? Yang saya tangkap mungkin itu, saya kan di sel gizinya pendek, jadi saya itu perlu untuk diet rendah kalori dan gula. Jadi untuk makan makanan seperti manis itu dikurangi dulu, dan porsinya juga dikurangi, dan meningkatkan aktivitas fisik seperti jalan kaki atau bersepeda. Nah, jadi dari konseling kita hari ini, saya harap ini merupakan awal yang baik bagi penyembuhan diabetes mellitus tipe 2 yang ibu alami. Semoga dari konsultasi pertama ini bisa menjadi gambaran bahwa pola hidup sehat berikutnya bisa ibu mulai kebiasaan tersebut. Nah, kemudian mungkin nanti 2 minggu atau 3 minggu ke depan ibu bisa datang ke saya lagi untuk melakukan konsultasi lebih lanjut, dan sembari kita pantau bagaimana perkembangan dari status gizi ibu, dari data lab ibu, pola makan ibu, aktivitas fisik ibu, apakah sudah ada perubahan yang lebih baik menuju kesembuhan dari DMD ibu yang telah diagnosis. Baik Bu, saya harap ibu bisa melakukan masukan-masukan atau intervensi yang sudah kami coba dengan senang hati. Jadi jangan perlu ibu memaksakan kehendak ibu, misalkan ibu sedang capek terus memaksakan diri ibu. Jadi lakukan senyamannya ibu. Tapi nanti jika di perjalanan ini sebelum kita kembali bertemu di konsultasi berikutnya, ibu ingin ada perubahan mengenai pola makan atau apa, ibu bisa menghubungi saya melalui WhatsApp. Terima kasih Bu atas waktunya di konseling gizi pagi hari ini. Jadi untuk kedepannya saya tunggu kehadirannya di 2 minggu atau 3 minggu ke depan. Untuk jadwalnya kami menyamakan atau menyesuaikan jadwal dari ibu. Mungkin nanti kami atau ibu bisa konfirmasi kembali sambil kita memantau perkembangannya ibu. Terima kasih, mungkin setelah ini ibu bisa melanjutkan kegiatan.